tahun berapa? 2017 apa 16 kita kemarinnya. Ya ini rumah masih banyak. 1988 memang ini masih tambak, masih produktif lah karena pesisir pun pantai jauh. Pas 2000 ke sini langsung kena abrasi. 2000 sudah mulai lagi besar karena rob ini tidak tentu Pak, alamnya. Di pasar rob itu setiap 1 bulan itu 2 kali pasar rob, akhirnya ditambah juga dengan ombak di pantai, akhirnya abrasi semakin meluas di Kampung Api. Lagi belum terjadi nih ya, nelayan juga berkah, tambak udangnya banyak, pokoknya yang disebut duit dolar sebelum terjadi begini. Seperti yang baru saja kalian dengar, begitulah sedikit gambaran dari Kampung Beting pada era keemasannya sampai datangnya abrasi. Apabila berbicara tentang ujung Bekasi, pasti yang terlintas di otak Anda adalah Pondok Gede, Cibubur, dan Tambun. Jarang sekali yang terpikirkan suatu wilayah yang bernama Kampung Beting. Hal tersebut mungkin sangat bisa diwajarkan, mengingat tempat ini merupakan daerah yang tertinggal dan ditambah fenomena abrasi yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Kampung Beting, Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Bekasi Utara. Meski memiliki pantai, tidak membuat Kampung Beting atau Kampung Dolar menjadi tujuan destinasi wisata favorit. Ironisnya, kampung yang terkena abrasi itu justru luput dari perhatian pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari tempat tinggal yang kurang layak, jalan yang bentuknya sudah tidak karuan, sanitasi yang buruk, dan ekonomi masyarakatnya yang memprihatinkan. Unaini merupakan warga Kampung Beting yang memiliki resiko paling besar terkena abrasi. Bagaimana tidak, tempat tinggalnya yang berada paling dekat dengan hilir Sungai Citarum membuat ia harus selalu waspada terhadap bencana abrasi. Soalnya kalau saya pindah itu kan prosesnya banyak lagi, pengeluaran dana ke satu. Keduanya lagi juga tempat kan kudu pakai biaya. Ini boro-boro kita buat pindah. Buat makan sehari-hari aja yang namanya nelayan tuh kadang-kadang dapat, kadang-kadang kagak. Pengen pindah sih, cuman dari ekonominya habis bagaimana kita? Ya kita pasrah aja sama Yang Maha Kuasa. Allah kan udah ngasih rezeki seseorang. Cuman kalau ibarat kurang memang kurang. Rezeki mah ya ibu menyukuri walaupun nggak seperti yang sebelumnya abrasi tuh. Kalau kita mengingat itu, akhirnya timbulnya kita kalau kayak zaman anak sekarang disebutnya stres. Bagaimana nggak stres? Contoh ya, sebelumnya abrasi, kalau pagi ibu milih udang dari tambak, paling kecil minimal 300.000 dari tahun 94 itu udah berkah. Nah setelah abrasi begini, usaha di laut, kadang-kadang dapat, kadang-kadang kagak. Kalau lagi dapat, ya dapat. Kalau lagi enggak, kosongnya minimal 1 minggu. Itu kalau yang suka nendo aja, ibarat nendo. Kalau kata orang sini utang, itu. Kalau udah dapat dari laut baru dibayarin. Boro-boro kita buat banda, asal cukup makan aja udah bersyukur sama Yang Maha Kuasa gitu. Sebelumnya abrasi, kampung kami ini adalah disebut Kampung Dolar. Mengapa disebut Kampung Dolar? Karena usaha di daerah kampung kami ini sangat langsung sangat bagus, sama adanya tambak dan juga untuk nelayan juga yang perharinya kita mendapatkan hasil ya cukup, alhamdulillah cukup lumayan lah untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun kampung kami ini waktu itu kampung yang tertinggal. Masuk tahun 2000 abrasi mulai meluas. Akhirnya usaha kami mulai merosot. Kalau ibarat bangkrut sudah bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena tambak-tambak di kampung kami ini hancur. Kebanyakan lari ke nelayan. Sehari-harinya itu nggak mencukupi untuk kehidupan ekonomi kami. Seperti sembako dan macamnya. Hanya untuk buat
bolak-balik kami ke laut aja gitu para nelayan. Daerah kami ini bekas-bekas sejarahnya kan banyak rumah yang bagus, ya kan. Sekarang cuman nama aja bang, kembali lagi ke kampung miskin. Karenanya abrasi berpanjangan yang tidak ada hentinya. Akhirnya ya kami juga untuk perekonomian kami juga menurun. Itu yang saya ketahui dulunya produktif, tanah ini belum jadi hutan mangrove, sekarang udah kembali ke mangrove lagi. Jadi warga di sini juga sekarang hidupnya hanya pas-pasan gitu, karena lautnya udah kena abrasi. Dulu di sini memang daerahnya ya banyak penduduknya, ya berhubung namanya pesisir makin mendesak, ya rakyatnya pun pada masing-masing mikir ke kampung. Kalau ibu bantuan dari pemerintah, mungkin yang itu yang dapat beras 1 bulan 1 karung, cuman dapat bantuannya itu doang. Bantuan-bantuan yang lain nggak ada, termasuk warung kan katanya mau ada perbantuan ya, ada warung-warung kecil. Ternyata ibu sendiri nih yang abrasi begini nih, yang di depannya abrasi belum menerima, juga belum dapat. Tahun 2019-2010 itu dari Bapeda dia menyalakan penanaman mangrove 60.000 pohon yang kami libatkan juga masyarakat penanamannya. Tujuannya sih memang memperlambat jadinya abrasi. Namun semua itu saya rasa cuma kalau tidak ada penanganan serius dari pihak pemerintah. Abrasi ini sangat sulit untuk diatasi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan sekitar. Garis pantai akan semakin sempit dan apabila tidak diatasi, lama-kelamaan daerah yang permukaannya rendah akan tenggelam. Abrasi ini dapat diatasi dengan menanam pohon bakau di pesisir pantai. Dan satu solusi yang sudah ada sejak lama, akan tetapi jarang ada yang mau menerapkan solusi tersebut, yaitu membangun rumah panggung. Yuli merupakan seorang ketua kelompok Yayasan Anggrek Karya Cacat Berkreasi. Selama tinggal di Kampung Beting, ia mengamati fenomena abrasi dan banjirop yang melanda tempat tinggalnya. Dari hasil pengamatannya tersebut, ia menemukan cara agar warga dapat bertahan hidup di tengah bencana abrasi dengan cara yang lebih mudah, murah, dan tidak merusak lingkungan. Kalau pengamatan saya selama di Kampung Beting, ternyata belajar dari aerob yang datang dan belajar bagaimana cara membangun rumah di Kampung Beting, ternyata menjadi salah satu permasalahan yang bisa membuat abrasi itu teratasi. Ternyata pohon mangrove itu juga mengajarkan bagaimana kita mengatasi abrasi. Contoh kecil yang harus kita lihat di mangrove. Mangrove hidup di sini di atas air. Karena mangrove itu tahu dia hidup di atas air, makanya akar mangrove sama akar pohon-pohon yang di daratan itu beda. Kalau mangrove bisa hidup di atas air dengan akarnya itu berongga, jadi seperti panggung, sementara mangrove sendiri hidup di atasnya tanpa mengeluh. Mangrove itu ketika banjir rob abrasi itu tidak mengeluh dan mangrove tetap hidup di atas air. Itu salah satu ilmu yang saya dapatkan dari mangrove. Jadi bahwa kita, karena kita sadar hidup kita ini ada di atas air, di pesisir pantai, dan jarak sekian dari laut dan pantai itu masih wilayahnya air. Berarti kita mau tidak mau belajar dari mangrove. Mangrove aja hidup dengan akarnya itu bisa air itu lewat. Nah, dari situlah saya memilih bahwa kita harus punya rumah panggung di sini. Dan awalnya saya juga masih antara yakin dan tidak, karena saya juga nol sama sekali pengetahuan tentang abrasi, tentang air laut, air rob, sama sekali tidak punya ilmu apa-apa. Tetapi ketika saya mempunyai rumah panggung, selama hampir 1 tahun saya mengamati bagaimana itu rob, ternyata ketemu juga akhirnya ilmu bahwa rumah panggunglah salah satu solusi termudah yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat untuk mengatasi abrasi di samping menanam mangrove. Karena membangun rumah panggung atau jalan-jalan panggung tidak perlu biaya yang mahal, sederhana tetapi bisa mengatasi masalah abrasi. Membuat saya yakin bahwa penanganan abrasi yang terkecil dan termudah adalah rumah panggung, karena hentakan ombak rob juga tidak akan pernah keras ketika kita memberi jalan air itu untuk lewat.
keluh kesah kami untuk saat ini karena adanya abrasi berpanjangan, akhirnya perekonomian kami menurun praktis di jauh. Yang awalnya kampung dolar, yang awalnya kampung kami kampung subur, sekarang di kampung hancur. Kami merasa sedih dan juga merasa prihatin. Kalau kata kami, harapan kami mudah-mudahan dengan adanya ini buat jadi tolak ukur buat kami juga di depan, untuk anak-anak kami, untuk cucu kami ke depan, biar mereka ngerti dan paham pada alam. Jadinya bisa menjaga alam. Kalau kita menjaga alam, alam sendiri akan menjaga kita. Ibu kepengen terutama dari jalanan. Ibu pengen tuh dibagusin. Kalau ibu mah namanya di pinggir laut. Kalau jalanan kan jalanannya bagus kan, mungkin banyak orang yang datang ke tempat abrasi ini kan jajan-jajan di warung. Ibu mah kan mengharapkan dagang kopi. Pengennya gitu, mencari rezeki dari situ. Kalau jalanannya bagus. Kalau sekarang boro-boro dia datang ya. Sedangkan jalanannya aja juga kan kayak gini. Daerah Muara Gembong. Wilayah saya nih di Pantai Ujung Beting Muara ini, tolong minta tanggulanginya lah, seperti kayak semula dahulu gitu, supaya aktivitas nelayan juga enak seperti kayak dahulu. Sekarang nelayannya juga pahit,